Pemirsa, seperti yang saya sampaikan di penutup segmen tadi, kita mau tahu bagaimana komentar para ibu tentang kebebasan seks di Provinsi Lampung ini. Bu Sibanagong, saya ke Ibu Siti dulu. Bu Siti, bagaimana Anda seorang ibu melihat angka yang disampaikan oleh para bapak-bapak tadi atau narasumber tadi? Silakan Bu Siti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita memperhatikan masalah anak ini sebenarnya tidak terlepas dari peran ibu juga yang seharusnya, baik dia sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri maupun sebagai anggota masyarakat atau tokoh masyarakat. Yang kita perhatikan, anak-anak ternyata mereka itu sangat membutuhkan adalah perhatian dari seorang ibu, tidak hanya bapak. Nah, yang pernah saya terjadi dialog dengan mereka, saya tanyakan kepada anak-anak sekolah ketika kami ada sosialisasi, jika kalian disuruh memilih antara ibu di rumah dengan ibu di luar, kalian pilih apa? Pengen ibu di rumah. Jadi kebanyakan menjawabnya pengen ibu di rumah. Loh, kenapa? Kalau nggak ada uang, semuanya nggak ada uang gimana? Susah nyari uangnya. Kan yang wajib nyari uang tuh bapak, Bu. Bahasanya seperti itu. Artinya ungkapan itu harus kita pahami bahwa hakikatnya mereka itu butuh sebuah curhat ya, untuk curhat yang selama ini mereka sulit dapatkan, sementara kurikulum yang demikian padat di sekolah, dan kemudian di rumah juga orang tua menghendaki anaknya baik, bagus, sementara mereka juga punya masalah. Pagi mereka nggak mungkin, sore pun susah ketemu ibu, malam orang tua sudah tidur. Begitu yang terjadi terus menerus. Jadi pada akhirnya terjadi persoalan di anak-anak sekarang ini. Contoh yang paling kita ketahui lagi, yang saya katakan bahwa ternyata sampai 62% tadi komentar dikatakan itu di tahun 2012, sekarang 62%. 62% itu sudah dikatakan oleh Komnas Perlindungan Anak pada Hari Anak Nasional 23 Juli kemarin 2013, Indonesia sudah masuk di tahun 2013 ini sebagai status gawat darurat nasional. Kaitannya di pelecehan seksual remaja yang sampai sudah 62%. Ini berarti kan keprihatinan kita begitu tinggi, harusnya terutama untuk ibu-ibu perempuan lah, wabil khusus perempuan, demi anak-anaknya dan masa depan anak-anak penerus bangsa. Mungkin sementara itu. Baik, saya ke Bu April. Bu April, orang tua masih banyak yang tabu dengan bahasa seks. Nah, Anda melihat dengan kondisi yang ada sekarang, apakah itu masih layak untuk ditabukan atau perlu ini pengenalan di sekolah, karena ini penting? Baik, terima kasih Bung Irwan. Sebelum saya menyampaikan menjawab atas apa yang disampaikan oleh Bung Irwan, saya terlebih dahulu akan membuka suatu pengantar bahwa berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea keempat bahwa tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, bla 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 dan yang lain. Kemudian dalam ketentuan hukum perdata bahwa seorang anak itu dianggap telah lahir apabila kepentingan menghendaki. Nah, saya membawa pengantar demikian bahwa begitu anak terlahir, meningkat ke siklus remaja, dewasa dan sebagainya, itu tentu ada konsekuensi berupa hak dan kewajiban. Ya. Nah, saya justru melihatnya bahwa dahulu pendidikan moral Pancasila, budi pekerti dan sebagainya merupakan syarat yang sudah ditentukan untuk kelulusan atau kenaikan, tidak boleh 5 dan sebagainya. Karena begitu pentingnya moral akhlak anak-anak. Justru sekarang malah yang lebih yang sains, yang eksak yang lebih diutamakan dibanding hal-hal itu. Itu menurut saya justru berpengaruh dengan pola perilaku anak remaja, apalagi dikaitkan dengan kemajuan teknologi melalui internet, media cetak, elektronik, dan yang lebih saya soroti juga kurangnya juga peran daripada
guru bimbingan konseling di sekolah yang saat sekarang ini sudah mulai menurun dibanding kita zaman-zaman kita tempo hari gitu. Ada persoalan juga memang ketika kita mempersoalkan guru kurang karena waktu belajar anak-anak juga sangat banyak, tapi yang berkualitas, yang menyentuh ke pengenalan soal itu, ini yang mungkin dianggap masih kurang. Iya, betul. Jadi kalau menurut saya justru tidak tabu untuk saat ini mengenalkan hal-hal tentang seks dan persoalannya kepada anak-anak dari tingkat anak-anak atau tingkat remaja, karena kita akan mempunyai teori-teori sendiri, Bang Irwan ya, bahwa pengenalan seks secara dini di lingkungan internal keluarga itu sangat baik. Di samping itu pembinaan di keluarga, kemudian keagamaan, nilai-nilai keagamaan itu diharapkan tidak luntur meskipun zaman canggih, teknologi canggih. Itu mungkin pendapat saya, Bang Irwan. Baik pemirsa, kami masih akan kembali setelah yang satu ini.